Shalom saudaraku yang terkasih. Ketika COVID-19 melanda di dunia dan juga di Indonesia, kita secara manusia merasa takut dan khawatir. Tapi kita mempunyai Tuhan yang hidup. Hanya Dialah kita bisa berharap. Dan setiap hari kita menyanyikan lagu harap akan Tuhan, maka rasa takut dan kekhawatiran kita itu akan hilang tersendirinya dan kita berani menghadapi kehidupan apapun sulitnya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Engkau perlindungan dalam susahku. Jangan resah, tanpa berserah, karena habis malam pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Tuhan yang setia Bahaya pengaruh media. Mana Surgawi, Sabtu 30 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Ulangan 6 ayat 4-7. Pernahkah Anda mendengar mengenai dubbing? Dubbing adalah tren yang dalam beberapa tahun ini menjadi terkenal dan banyak dilakukan oleh anak-anak muda sebagai gaya yang kekinian. Gaya ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, kemudian melipat lengan kiri secara diagonal ke arah atas kanan sambil menutupi kepala dengan lengan tersebut. Kemudian lengan kanan juga diangkat secara diagonal, lurus tanpa dilipat ke arah yang sama dengan lengan kiri. Biasanya gaya ini merupakan gaya yang dilakukan di saat sedang bersenang-senang, bermain-main, atau sekadar untuk bergaya di depan kamera. Gaya ini juga dilakukan jika seorang menangkan suatu permainan atau pertandingan sehingga menjadi gaya kemenangan yang terlihat keren. Sesungguhnya akar dari tren ini berawal dari negeri Jepang yang kaya akan produksi film animasi anak-anak yang disebut sebagai anime. Dari film-film inilah gaya dubbing terlahir dan terjadi terkenal di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Di dunia yang semakin modern ini, anak-anak muda zaman sekarang selalu memiliki tren-tren yang terus-menerus berganti. Begitu cepatnya sampai sulit bagi orang tua untuk mengikuti dan memahami tren-tren tersebut. Sebagai orang tua, kita layak waspada terhadap perkembangan zaman dan modernisasi. Ada yang tidak berbahaya dan bahkan bisa menguntungkan. Namun tidak sedikit juga tren yang sangat berbahaya dan bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa seseorang.
Contohnya, adalah beberapa jenis tren yang disebut sebagai challenge atau tantangan untuk melakukan sesuatu dan mempostingnya lewat media sosial. Pernahkah Anda mendengar mengenai Ice Bucket Challenge yang bertujuan untuk menggalang dana bagi para penderita penyakit ALS? Tren yang sempat viral tersebut adalah hal yang memiliki tujuan positif. Namun, ada juga challenge-challenge yang berbahaya seperti Skip Challenge yang mengharuskan anak-anak muda untuk membuat dirinya sendiri pingsan, atau tantangan yang lebih mengerikan yang bernama Blue Whale Challenge yang mengharuskan anak-anak muda menyelesaikan tantangan-tantangan seperti membunuh hewan, melukai diri sendiri, hingga melakukan aksi bunuh diri. Meskipun Blue Whale Challenge dikatakan sebagai sebuah hoax, namun ide mengenai melukai diri dan bunuh diri adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan anggap remeh terhadap perkembangan teknologi dan hal-hal yang disebarkan melaluinya. Mari kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Ambil waktu untuk bersama mereka dan ajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, serta berikan nasihat-nasihat yang membangun. Jangan biarkan pengaruh modernisasi yang buruk merampas jiwa dan iman mereka dari Tuhan. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita semua. Besarkan dan didik mereka dengan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Kata-kata bijak. Pengaruh buruk dari kemajuan zaman hanya bisa diatasi dengan firman Tuhan dan nasihat yang membangun. Mutiara kata hari ini. Ubah hidup Anda hari ini. Jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Dari Simone de Beauvoir. Mari kita berdoa. Bapa, beriku hikmat-Mu untuk bisa mengarahkan anak-anakku ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.